Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai peternakan, yaitu bagaimana sebuah cerita menarik, inspirasi bagi kita semua dari ternak kambing ini. Ya. Jadi kita dengan narasumber kita dengan Mas Sasi. Assalamualaikum Mas Sasi. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. iya ini Mungkin diralat sedikit pripun? dengan Mas Eko. Mas Eko, oh iya tadi Mbak ya, nggih. Oh iya. Nah, Mas Eko, jadi sorry tadi baru bersih-bersih kandang tadi ya? Oke, Iya. habis bersih-bersih kandang. Nah, sekarang itu kandangnya berapa isi? Berapa pasang atau berapa jumlahnya, Mas? Kalau sementara ini sih belum Nggih, banyak, Pak De. nggih. Total populasi sekitar 40-an ekor. 40 ekor itu eh, betina semua atau jantan semua atau gimana? Itu campur gitu, Nggih, jantan dan betina. jantan dan Sama betina. anaknya juga. Oh, sama anaknya. Iya. Nah, ini cerita-cerita ya. Ini kok yang dipilih bagaimana sejarahnya? Kok yang dipilih itu kambing apa Sapera ya? Dan apa sih kambing Sapera itu loh, Mas Eko? Oke. Jadi di awal itu kenapa kita memutuskan untuk beternak kambing perah? Iya. Karena menurut saya Oke. kalau di dalam peternakan kambing perah itu udah ada semuanya. Jadi kayak breedingnya kita dapet, terus fatteningnya itu anakan jantannya kan bisa kita gemukkan untuk Iya. hari raya Idul Adha gitu kan. Oke. Kemudian masih dapat susu juga. Jadi lengkap lah istilahnya ya kan? Lengkap, paket Iya. lengkap. Paket lengkap. Jadi ya dagingnya dapat, susunya dapat, breedingnya dapat, kira-kira gitulah ya. Iya. Iya. Te- Terus kan gini tapi sebelum itu yang menarik ya ini kan mungkin cerita dulu kan Masnya kan keluarga kan di Kalimantan ya kan. Nah, itu gimana ceritanya bisa istilahnya banting setir menjadi pengusaha kambing ini kira-kira. Ya. Mungkin tak bikin singkat aja ya Oh, ceritanya. ya singkat aja singkat, tapi yang penting ya oke. Oke. Awalnya memang saya bekerja di Kalimantan. Basic kan saya dari orang teknik ya, teknik mesin lebih tepatnya. Aktivitas saya di sana bertahun-tahun, kemudian ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk pulang kampung gitulah ya. Sedangkan saat itu kalau kita pulang kampung tuh juga mau usaha apa, mau kerja di mana, kalau mau kerja lagi di perusahaan ya sama aja gitu kan. Kita untuk usaha, dan usaha itu kira-kira usaha apa. Saat itu saya lagi seneng aja sih ngeliatin ini video-videonya peternakan kambing. Iya iya. Belajar itu. Iya, berarti kan dari teknik mesin jadi peternakan ya Mas ya. Jadi Setir itu pokoknya otodidak lah, kayak jalan aja dulu. Terus nah ini singkat cerita itulah balik ke Pulau Jawa terus mengembangkan kambing. Nah, itu memang kambing dulu atau saya lihat ada kelincinya gitu, Mas itu? Iya, dulu sebenarnya niat awal memang kambing dulu, dan niat awal itu kita mau fattening domba awalnya malah. Oke. Terus kita berusaha mencari kemitraan ya, yang dimana nanti hasil panennya sudah ada yang siap untuk ambil gitu kan. Karena kalau harus saya jual sendiri, aku belum punya link ya, saat itu pemula kan, mau beternak agak banyak nanti resiko kan.
Terus saya mencari kemitraan, dapat beberapa gitu kan. Tetapi saya juga nggak tahu kok di Lala tuh ada sesuatu yang nggak bisa segera saya langsung eksekusi itu fattening domba itu karena ini itu dan sebagainya waktu itu kan. Nah, saya harus nunggu dulu, intinya saya harus nunggu dulu keputusan dari sana, informasi. Sedangkan saya posisinya udah di Jawa gitu kan. Masa saya cuma nunggu aja. Harus aktif lah ya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi saya coba dulu kelinci, sempat beberapa kali lah itu panen gitu kan, sempat menjual hasil panen kelincinya. Tetapi kembali lagi berjalannya waktu, ketujuan utama kan pengennya ternak kambing, bahkan kandang kambing itu waktu itu sudah jadi gitu, tapi masih kosong. Gitu. Oh iya, berarti tinggal jenis kambingnya itu tadi ya? Iya. Nah, kenapa kita tadi ya, kenapa kita kok memutuskan untuk pelihara kambing pun kok kambing perah? Nah, karena saya pikir gitu. Kalau kambing perah kayaknya paket lengkap deh gitu ya. Iya. Mas ini ya Sapera itu jenis apa sih Mas? Apa Etawa atau apa sih? Ini biar masyarakat tahu juga ini jenisnya. Oke, Sapera itu sebetulnya hasil persilangan dari kambing sanen yang dari Swiss ya asalnya itu, kemudian yang disilangkan dengan PE ya, peranakan Etawa itu. Nah, hasilnya itu diberi nama Sapera, sanen peranakan Etawa. Oh itu ya, ya. Itu kelebihannya itu tadi ya. Kelebihannya kita kalau dari sanennya sendiri, galurnya itu kan memang spek untuk kambing perah ya. Nah, kemudian kenapa disilangkan dengan peranakan Etawa sih? Ya salah satunya biar bisa lebih adaptif lah di Indonesia gitu. Karena kan Etawa kan dari ini ya, dari Purworejo, dari mana-mana yang sudah Indonesia ya. Salah satunya dari Kaligesing. Kaligesing kan, ya. Ya, itu Mas, ini sekarang kan sudah budidayanya sudah lancar kan. Jadi kalau meliharanya sekarang sudah nggak ada masalah ya Mas ya kira-kira? Untuk pemeliharaan alhamdulillah lancar-lancar aja. Ketika ada kendala-kendala kecil, saya pikir itu wajar lah. Itu. Berarti kalau pakannya nanam sendiri atau beli atau apa Mas ininya pakannya? Ya itu sebenarnya kalau bahas pakan ini yang paling ini sih, paling menarik. Iya, ini boleh. Panjang. Oh iya, nggak apa-apa ya. Jadi, berangkat tadi ini saya dari background nggak tahu masalah peternakan dan pertanian. Kalau saya sebagai pemula itu melihat di farm-farm yang udah besar itu kan ada yang pakannya pakai pakan kering, ada yang pakai pakan hijauan gitu kan. Masing-masing menyampaikan tentang keunggulannya gitu kan. Nggak jarang kami sebagai pemula itu pilih yang mana gitu kan. Iya. Dari situ saya simpel aja, daripada bingung ya semuanya aja saya terapin, nanti biar saya sendiri yang bisa memilih mana yang paling pas buat di farm saya gitu. Jadinya kesimpulannya mana yang hijauan, mana yang kering gitu. Kesimpulannya dua-duanya itu saya terapin sekarang. Hijauannya ada, sama bukan keringnya ada. Oh iya. Mas berarti kalau penyakit atau apa itu sudah bisa tertangani ya, sudah nggak masalah lagi ya. Alhamdulillah untuk penyakit yang sering sih kayak misalkan kembung, mencret, pink eye gitu, mata merah belekan gitu kan, yang paling umum gitu kan.
alhamdulillah bisa ini teratasi. Dan juga sebetulnya bicara masalah penyakit itu, kita mindsetnya itu kayaknya dirubah ya dari yang mengobati jadi mencegah. Iya, pencegahan gitu ya. Jadi biasanya sebelum sakit itu kita antisipasi ya dengan cara misalkan kambing baru datang itu kan yang dikarantina dulu gitu kan sambil dimonitor kan ini sakit apa enggak dan terus kemudian diberikan vitamin, obat cacing, obat kutu gitu kan. Kayak gitu. Secara berkala sih bisa. Ya, artinya ini kan sekarang teknik budidayanya sudah oke, tinggal volumenya aja kan Mas ya, kesimpulannya. Iya. Populasi ya masih sedikit sih segitu karena juga semuanya masih di-handle sendiri. Jadi A sampai Z itu kan masih di-handle sendiri. Tapi kan udah pengalaman semua Mas dari semua tahapnya gitu. Nah, itu kalau sambing ini kan kita bahas satu persatu. Itu kalau untuk breeding, beranak itu kambing ini sekali beranak bisa berapa? 2-3 gitu? 2 atau 3 gitu Mas? Iya jumlahnya. Tempat saya itu kebanyakan rata-rata 2 ekor. Oh 2 ekor. Iya. Kan memang ada yang 1 ekor, ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor bahkan lebih nggak ada. Gitu. Cuman saya pikir paling ideal itu kayaknya 2 deh. Jadi kalau lebih nanti kan bantuin ngasih susu itu ya. Kalau betul banget, kalau lebih dari 2 kita harus ngalah lah ya, ngasih sedot lah, ngasih susu sama anak yang satunya karena pasti dia berebutkan itu susunya indukan itu. Oh ya. Terus itu kalau setelah apa kan panen susunya gimana itu Mas? Satu apa dapat hitungannya gimana? Berapa liter per hari gitu loh satu induan gitu? Itu kalau bicara masalah produksi susu, tergantung genetiknya, tergantung perawatannya ya, seperti pakan dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi dari hasil produksi susu. Cuma yang paling pertama tadi memang genetik. Kalau di tempat saya karena masih gila ya genetiknya jenisnya itu kan masih yang saya perah ini masih kebanyakan yang indukan lokal seperti PE atau Jawa Randu, Blikon, gitu-gitu. Yang saperannya belum siap perah karena masih darah lah, baru mulai dikawinkan. Sehari dapat berapa itu Mas? Berapa liter? Untuk kambing yang lokalan gitu, itu top laktasinya aja cuman dapat sekitar 1 literan. Ya, tempat saya. Memang kekurangannya kan itu kalau kambing lokal itu diproduksinya nggak terlalu banyak dan masa laktasinya yang pendek gitu. Iya. Kalau jualnya nggak masalah ya Mas ya? Ke pabrik susu atau gimana itu? Untuk jualnya kita ada yang kita ecer ya, kita retail, kita jual sendiri langsung ke end user. Terus kalau banyak gitu ya kita bisa jual ke ini pabrik lah, arahnya ke pabrik sana gitu. Iya. Mas ini apa ya untuk apa inspirasi kalau dihitung-hitung itu kalau melihara kambing itu idealnya berapa ya? Apa 100 ekor apa maksudnya kalau dikerjain sendiri semampunya itu loh. Itu berapa Mas? Dan kalau dihitung-hitung ya secara pengalaman Masnya itu kira-kira dapat penghasilannya berapa Mas? Kalau melihara 100 misalnya gitu. Kira-kira. Aduh, kadang-kadang ini susah juga. Saya mungkin bisa cerita dari pengalaman aja ya. Iya, cerita dari pengalaman ini Mas, justru asli ini. Justru asli.
nggak terlalu ini juga ditinggi-tinggikan ya kan, nggak Enggak. terlalu direndah-rendahkan. Iya, Ya, iya. asli. Asli, asli ya. Iya. Oke, jadi di awal saya mengawali dengan 1 pejantan dan 10 indukan. Oh ya. Ya kan? Iya. 1 pejantan dan 10 indukan. Nah, terus ketika sudah melahirkan, sudah laktasi, itu kan Iya. seperti yang ditanyakan tadi, 1 ekor berapa? Iya. Saya anggap kan tadi di 1 literan itu ya, Iya, 1 ekor per hari. Iya. Berarti 10 Nah, liter berarti. misalkan dia laktasi bersama-sama gitu kan 10 ekor ya bisa dihitung gitu. 10 ekor, 1 ekornya 1 liter berarti 10 liter gitu ya. Kemudian Mas, Ego harga 10 iya. liter susu berapa sih? Per liternya di kami ecer kita jual di angka 25.000. Wah, 25.000. Nah, untuk patok-patokan aja Mas ya. 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 Itu waktu oh ya, waktu laktasinya berapa bulan? Itu tadi masa laktasi sebetulnya ini ya, kalau sebelum dikawinkan dia akan tetap laktasi, maksudnya tetap bisa diperah gitu sebelum dikawinkan kembali. Nah, hanya saja kambing itu semakin lama ya, kalau genetiknya kurang bagus itu kan saya bilang tadi laktasinya pendek gitu. Durasi untuk diperahnya nggak panjang. Semakin lama itu semakin susut, produksinya semakin nurun itu kalau dibikin grafik itu ya tambah sedikit gitu kan. Nah, biasanya ketika nanti sudah sedikit banget gitu kan, wah ini nggak masuk ini, nah itu mulai dikawinkan kembali gitu. Oh, iya. Nah itu waktunya berapa lama? Berapa bulan? Kambing kita kembali ke kambing lokal tadi ya. Iya. Saya itu paling di 3 bulan, 4 bulan gitulah. Iya, iya. Terus tadi setahun beranak 2 lah kira-kira gitu kan Mas. Itu kan tadi kan hasil dari susunya. Dari breedingnya kan kali 2 kira-kira anakannya. Nah gitu. Itu kan dari breeding dan dari susu. Kalau apa ya penggemukannya kan belum dihitung lah ya kan gitu. Itu kira-kira. Mungkin yang terakhir penghasilan dari apa kohenya kan juga lumayan sebenarnya Mas. Iya betul banget, dari kohenya juga banyak peminatnya ternyata. Nah, itu pupuk paling bagus ya malah nih ya kan, ya alami. Ya makanya saya juga kadang-kadang suka ini sih iseng gitu nulis. Jadi di saat yang lain sedang bingung pupuk subsidi ya, di saat itu juga saya sedang bingung dengan mereka itu. Iya, iya, iya. Iya. Intinya kan gini Mas, ya dari cerita-cerita rangkaian tadi, pengalaman tadi ya melihara kambing itulah untung lah kira-kira kan gitu kan Mas. Oke, insya Allah. Insya Allah. Ya. Hanya yang apa ya belum terjawab tadi ya kira-kira melihara berapa sih yang pas gitu. Kira-kira kalau 100 sanggup itu 1 orang nangani sehari gitu? Nggak sanggup ya Mas? 100 itu 100 indukan gitu ya? Nggih. Apa total gitu? Total lah Mas, total. Kayaknya sih lumayan itu deh, lumayan berat. Kalau 1 orang gitu 100 ekor indukan gitu kan. Walaupun dengan sistemnya pakan kering misalnya kayak tempat saya kan nggak ngarit gitu ya. Tapi saya kira lumayan kerepotan karena apalagi pelihara kambing itu tidak hanya sekedar ngasih makan terus ditinggal. Nah itu tidak sekedar itu, banyak pekerjaan lain yang sifatnya itu sebetulnya ya bila dibilang sunnah tapi ya harus dikerjakan gitu.
Dan harus disayang juga loh Mas itu, hewan-hewan itu. Betul, Pak. Ya itu. Ya, iya. Mas ini yang terakhir, pertanyaan terakhir kan tadi udah kalau dirangkai-rangkai itu udah ceritanya begini. Dulu di Kalimantan teknik mesin beralih ke Jawa dari nol mengembangkan A dari sampai Z kambing sapera ya kalau saya yang melihat dari luar itu termasuk top lah berhasil dari namanya startup ya kan startup gitu. Nah, ya itu tadi tinggal terakhir mengembangkan. Semua kan pasti proses dari nol dari menguasai basicnya gitu. Nah ini ngomong-ngomong ini kalau kan ini banyak apa saya itu penonton channel saya itu. Itu kalau alamat Mas Eko di mana ini tepatnya? Oke, alamat kami ya, farm kami namanya Satiga Farm, ya kan. Alamatnya di Satiga Farm ya. Sapen, di Dukuh Sapen, Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Mojo. Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Oh ya, jadi kan Sapen, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Satiga Farm itu artinya apa loh Mas? Satiga. Oh, banyak yang tanya kadang ada yang nyebut Sai Farm, ada yang nyebut Satiga Farm gitu. Iya makanya ditanya ini ya. Banyak yang tanya. Oke. Satiga Farm sebetulnya dari simpel aja, nggak ada arti yang terlalu ini. Anak saya 3 kebetulan. Kemudian nama anak saya itu di depannya Sa semua itu. Ada Sasi, Sae, sama Sandia. Oh ya. Apa gitu. Oke. Ya jadi apa? Itulah Satiga Farm di itu tadi. Ya kalau dari luar karena kalau saya kasih nama salah satu dari anak saya nanti yang lainnya protes, makanya 3-3-nya saya masukin. Iya iya iya. Iya. Oke Mas Ego terima kasih sudah berbagi cerita inspirasi dan motivatif gitu loh untuk kawan-kawan atau semua pemirsa di seluruh dunia ini. Mudah-mudahan membantu kawan-kawan yang menonton video-video saya ini. Terima kasih, sukses selalu ya Mas ya. Mudah-mudahan ini berkembang dengan pesat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.